Di berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi yang dikemas dalam Taufik of the Day kali ini dari sektor perbankan, di mana di sepanjang perdagangan hari ini, perbankan merupakan salah satu sektor yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Pemirsa, sejumlah bank besar di dalam negeri telah mengajukan revisi rencana bisnis bank atau RBB ke Otoritas Jasa Keuangan. Pandemi COVID-19 dan revisi PDB Indonesia menjadi minus 0,4 hingga 1% menjadi alasan sejumlah bank untuk mengajukan revisi rencana bisnis bank. Sejumlah bank besar di dalam negeri menyatakan telah mengajukan revisi rencana bisnis bank atau RBB ke Otoritas Jasa Keuangan. Revisi RBB ini terkait dengan kondisi ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk menjadi salah satu bank yang mengajukan revisi rencana bisnis bank. Emiten berkode saham BBN ini menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit dari 13% hingga 15% menjadi kisaran 4% di tahun ini. Direktur Keuangan BNI Sigit Prastowo mengakui selain disebabkan pandemi COVID-19, revisi RBB ini juga dipengaruhi oleh revisi pertumbuhan domestik bruto atau PDB Indonesia yang menjadi minus 0,4 hingga 1%. Selain PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk juga telah mengajukan revisi RBB pada tahun ini. Dalam revisi ini, Persero telah menyesuaikan target keuangan dengan memperhatikan dan memperhitungkan dampak pandemi COVID-19, terutama dari sisi kualitas kredit, pertumbuhan bisnis, dan juga target rasio profitabilitas lainnya. Pembatasan sosial dalam meredam penyebaran pandemi yang mulai diberlakukan pada April 2020 diakui perseroan telah menghambat aktivitas ekonomi yang akhirnya berdampak pada kinerja di sektor perbankan. Emiten berkode saham BMRI ini semula memproyeksikan kredit pada tahun ini tumbuh sekitar 10 hingga 11%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, dari revisi RBB yang diajukan oleh perbankan di Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan lebih dominan kepada dari sisi pertumbuhan kredit ini. Kita akan coba lihat, pemirsa, bagaimana posisi pertumbuhan kredit di 2015 sampai dengan 2019 ini terjadi sebelum pandemi. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, langsung saja kita akan coba lihat data-data yang berhasil dihimpun antara 2015 sampai dengan 2019, pemirsa. Di 2015, pertumbuhan kredit perbankan ini berada di 10,01%. Di 2016 terjadi perlambatan, berada di kisaran di 7,87%. Kemudian di 2017 kembali naik tipis di 8,1%. Sementara di 2018 ini mengalami kenaikan signifikan dan ini merupakan persentase tertinggi kalau kita bandingkan dalam 5 tahun terakhir. Di 2018 ada di 12,45%. Di 2019, tanda-tanda dari perlambatan pertumbuhan kredit sudah terlihat, ini hanya mencatat di 6,08%. Pertumbuhan kredit perbankan antara 2015 sampai dengan 2019. Kita akan coba lihat juga, pemirsa, bagaimana pertumbuhan kredit di sepanjang 2020, yang mana di 2020 kita tahu ini ada pandemi COVID-19 yang dinilai ini mempengaruhi dari pertumbuhan kredit dalam beberapa waktu terakhir. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama. Pertumbuhan kredit perbankan dari Januari sampai Mei, pemirsa, kita ke Januari terlebih dahulu, ada di 6,1%, kemudian di Februari ada di kisaran 5,93%. Sementara di Maret ada di 7,95%. Kemudian di April ini mengalami koreksi atau perlambatan di 5,73%. Bahkan di Mei ini mengalami perlambatan yang cukup dalam. Ini ada di persentasenya di 3,04%. Nah, dari grafis yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, terlihat jelas ini di sepanjang Januari sampai dengan Mei terjadi perlambatan dari sisi pertumbuhan kredit, meskipun di Maret ini mengalami peningkatan di posisi 7,95%, di April turun di 5,73%, bahkan di Mei ini hanya di 3,04%. Dan kita juga masih menunggu bagaimana pertumbuhan kredit di bulan-bulan selanjutnya. Apakah dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat-sangat mempengaruhi dari sisi kinerja perbankan. Sementara di sisi lain, para investor dan trader modal Indonesia juga masih menunggu bagaimana kinerja dari emiten perbankan di kuartal kedua di 2020 ini. Banyak yang memproyeksikan akan mengalami tekanan yang cukup dalam. Kita tunggu saja. Kita akan jeda kembali, pemirsa, di segmen selanjutnya. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, dan tetaplah bersama kami.